Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. ya sudah banyak yang bergabung hari ini. Malam. Sudah, Bu. Sudah, ya mari kita mulai pembelajaran PAI dan Budi Pekerti pada pagi hari ini. Nanti yang sementara ini sudah ada anak sudah ada 62, nanti yang lain menyusul. Mari pada pagi hari ini pembelajaran seperti biasa waktu kita belajar di rumah maupun di kelas. Mari kita mulai dengan membaca doa belajar. Kamu membaca dari rumah, Bu Endang dari sini. Mari bersama-sama dengan membaca seperti biasa Roditu, oke? Anak-anak siap? Halo, sudah siap? Ya, Bu. Ya, mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabim muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warizukli fahman. Rabbi srohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga pembelajaran nanti pada pagi hari ini yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, kita menjadi paham. Siap ya anak-anak? Buku-buku pelajaran PAI sudah siap semuanya di depan kamu? Sudah. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah tentang apa? Coba dibuka bukunya. Meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Ya, bagus. Meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Di mana di sini KI-nya adalah KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian ada beberapa, kita perlu KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, santun, dan sebagainya. Sedangkan KD-nya, KD adalah yang pertama, beriman kepada hari akhir. KD yang kedua, menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman iman pada hari akhir. Kemudian memahami makna iman pada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya. Kemudian menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Itu adalah KD-nya pada pembelajaran pagi hari ini. Tujuan pembelajaran diharapkan kamu dapat mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar, kemudian menunjukkan dalil iman pada hari akhir dengan benar, kemudian kamu juga nanti bisa menyebutkan macam-macam kiamat dengan benar, menjelaskan contoh kejadian kiamat sugro dengan benar, menjelaskan proses kejadian kiamat kubro dengan benar, menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat, menunjukkan perilaku beriman pada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran adalah berperilaku mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman iman pada hari akhir dengan benar. Jadi kita mulai saja. Nanti setelah kita belajar bersama di sini nanti ada tugas, tapi nanti hasil tugasnya. Yang penting kita pembelajaran dulu ya. Coba dilihat, mau Bu Endang berikan, tampilkan materi sebentar dulu.
Sebentar nggih. Ya, Bu Endang berikan materi dulu. Ini sudah saya play, share, terus ada pagi. tak copy, nggon nganu apa? Nggon materi kan display, share, copy, berarti copy ini nggon nganu apa? Beneran. Wes, terus Berani gua. hah? Nanti? Kuburkan berani gua. Nanti? Boleh tulisan ini gua. Iki? Oh, itu tadi di kotaan. Iki? Ini gua. Nanti apa? Iki. Oke. Terus? Leboke nggon ting. Nah, terus? Terus? Hah? Ada kopi nih kan? Gitu. Benar ditampil itu kok. Tak tampil ke. Oh, tampil ke orang. Tak tampil ke mana bingung ora padha biasa kita. Oke, terus iki. Di stop. Dengan langsung masuk. Oh, langsung bisa masuk. Coba anak-anak sudah tampilkah materinya di depan kamu? Belum. Sudah. Ya, coba dilihat materinya sudah tampil. Mari kita bersama-sama kita pelajari. Meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Jadi di sini akan ada pengertian iman kepada hari akhir dan pengertian hari akhir. Coba dilihat. Pengertian iman kepada hari akhir secara umum adalah mempercayai dan meyakini bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran dan mengakui bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Ya, coba kamu lihat pengertian hari akhir. Di absen. Halo, apa itu kok ngomong sendiri? Pengertian hari akhir atau hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta dan seisinya. Jadi kamu bisa membedakan pengertian iman pada hari akhir dan pengertian hari akhir. Perbedaannya, kalau ada kata-kata pengertian iman kepada hari akhir, maka jawabannya harus ada kata-kata apa, anak-anak? Kalau ada kata-katanya iman, meyakini, bagus sekali, meyakini dan mempercayai, itu bedanya ya. Kalau ada kata-kata iman ditambahi mempercayai dan meyakini, nanti pengertian yang lain sama. Meyakini bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya akan hancur dan tidak ada kehidupan lagi. Itu. Ada yang menurut bahasa dan menurut istilah. Kemudian Bu Endang lanjutkan. Pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari di mana kehidupan dunia yang fana ini akan hancur. Prosesnya, peristiwanya, mulai dari hancurnya alam semesta, berakhirnya seluruh kehidupan, itu yang namanya hari akhir atau hari kiamat. Nanti ada beberapa peristiwa, akan dijelaskan kemudian nanti di belakang ini materi. Ada beberapa nama-nama hari akhir. Coba nanti kamu bisa buka di Al-Quran ya,
ada banyak sekali nama lain hari kiamat atau hari akhir. Yang pertama yaumul qiyamah atau hari kiamat. Bisa kamu buka nanti di Al-Quran surat Az-Zumar 60. Yang kedua yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yang ketiga yaumul hisab, hari perhitungan. Kemudian yaumul din, hari pembalasan, beserta dalil-dalilnya di dalam Al-Quran. Kemudian yaumul fat, hari kemenangan. Yaumul talak, hari pertemuan. Yaumul jami', hari berhimpun. Yaumul tagabun, hari tersingkapnya kesalahan-kesalahan. Yaumul khulud, hari kekekalan. Yaumul huruj, hari keluar. Yaumul hasrah, hari penyesalan. Yaumul tanat, hari panggil memanggil. Yaumul fasl, hari keputusan. As-sad atau waktu. Banyak sekali di sini. Bisa kamu baca sendiri ya, berdasarkan sumbernya dari Al-Quran. Kemudian macam-macam hari kiamat. Kiamat ada dua ya, mungkin kamu pernah mendengar, yaitu kiamat sugro dan kiamat apa anak-anak? Sugro. Kamu masih penyimak ya keterangan dari Bu Endang ya. Kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu peristiwa yang terjadi pada alam termasuk manusia, matinya suatu binatang, terpisahnya jasmani dengan rohani, peristiwa yang terjadi di sekeliling kita seperti gempa bumi, banjir, longsor, dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat menimbulkan kematian hanya sebagian makhluk. Itu namanya kiamat sugro. Intinya adalah kematian sebagian makhluk hidup. Misalnya meninggalnya si A, meninggalnya hewan tertentu, itu kiamat bagi hewan itu. Karena meninggalnya sebagian makhluk hidup, itu namanya kiamat sugro. Ada tanda-tandanya, dan itu sudah terjadi ya. Yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Kemudian di dalam hadis disebutkan jarak diutusnya aku dengan hari kiamat itu hanya seperti 2 jari, sambil menunjukkan jari telunjuk dan jarinya itu adalah, dan jari tengah itu adalah sabda Nabi Muhammad. Kemudian penggembala kambing berlomba dalam kemegahan bangunan, lenyapnya ilmu pengetahuan agama, meluasnya kebodohan. Itu sudah terjadi di sekitar kita. Merajalelanya kemaksiatan, minuman keras, perzinaan yang sangat terang-terangan. Itu sudah kita lihat sehari-hari ya, kejadian kita lihat di sekitar kita maupun di televisi, itu terang-terangan, itu sudah tanda-tanda akhir zaman. Setelah kiamat sugro, yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Apa pengertiannya? Pengertian kiamat kubro yaitu hancurnya seluruh alam dengan segala isinya. Atau kata lain adalah kiamat yang sebenarnya. Matahari, bintang, planet-planet, semua kehilangan gaya gravitasi sehingga saling bertabrakan, sehingga hancurlah seluruh alam. Remuk. Tanda-tandanya apa saja kiamat kubro itu? Terbitnya matahari dari arah barat, itu sudah sangat dekat sekali kalau sudah tanda-tanda seperti itu. Lenyapnya Al-Quran, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Dajjal, rusaknya Ka'bah,
keluarnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Itu tanda-tanda kiamat kubro. Jadi kamu sudah bisa membedakan ya macam-macam kiamat tadi, kiamat kecil dan kiamat besar. Sekarang perilaku apa saja yang bisa mencerminkan supaya iman kita bertambah. Terutama adalah iman kita untuk percaya adanya hari akhir. Kita harus suka atau senang dengan beramal, termasuk kita membuang sampah pada tempatnya, membaca Al-Quran, itu adalah cerminan kita untuk percaya adanya hari akhir. Memberi sedekah, sholat 5 waktu, tidak boleh bolong-bolong, harus sehari semalam wajib kita untuk sholat. Anak-anak sudah sholat sehari 5 kali atau masih ada yang ditinggalkan? Sudah. Alhamdulillah ya, sudah besar, sudah kelas 3, tidak boleh sholat ditinggalkan. Ditambah kalau mau menambah pahala dengan sunnah-sunnah, misalnya sholat tahajud, sholat berjamaah di masjid, berzikir, berkumpul dengan orang-orang soleh, maksudnya ya kita mencari teman itu ya yang baik, biar kita ikut menjadi anak yang baik. Tidak mengejek teman, tidak memukul teman, tidak menggunjing, tidak berbicara kotor, tidak mendekati sesuatu yang tidak baik, misalnya minum-minuman keras, jangan didekati. Tidak menyekutukan Allah dan utusan-utusannya. Hormat kepada ibu bapak guru. Hormat kepada orang tua. Menyapa ibu bapak guru. Tidak berbuat zina, sholat tepat waktu, menjalankan puasa sesuai ketentuan. Tidak menggunakan tadi narkoba, makanan yang halal, memakai baju yang menutupi aurat. Alhamdulillah yang putri-putri sudah tertutup auratnya. Kalau ke sekolah ya kita belajar seperti itu. Menghadapi cobaan dari Allah dengan lapang dada, berdoa agar diselamatkan di akhirat. Itu diantaranya banyak sekali perilaku kita yang bisa menambah iman kita kepada hari akhir. Sekarang proses atau peristiwa setelah hari akhir. Coba Bu Endang tanya, kalau ada manusia meninggal, itu meninggal terus ditempatkan di suatu tempat, namanya apa anak-anak? Kuburan. Kuburan, ya bahasa gampangnya kuburan, ya betul itu. Jadi setelah manusia meninggal, yang pertama itu adalah alamnya sudah lain, bukan alam dunia seperti kita ini. Namanya alam barzah atau alam kubur. Itu adalah prosesnya setelah manusia meninggal. Alam kubur, alam yang dimasuki oleh seseorang yang meninggal dunia. Jadi bukan semata-mata kuburan. Apakah dia dikubur ataupun tidak dikubur. Jadi tidak ada yang bisa terlepas atau terbebas dari alam kubur atau alam barzah. Alam barzah adalah pembatas antara alam kehidupan dengan alam akhirat. Atau tempat manusia setelah mati sebelum mereka dibangkitkan dari kubur. Atau alam penantian. Penantian apa anak-anak? Yaitu penantian sambil menunggu hari kebangkitan. Itu manusia ditempatkan di suatu alam barzah. Setelah manusia memasuki alam kubur, dia akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, siapa nabinya.
yang menentukan bisa atau tidaknya menjawab pertanyaan itu adalah iman dan amal soleh kita selama hidup di dunia. Apabila lulus dalam ujian pertanyaan itu, maka kenikmatan kubur. Sebaliknya yang tidak lulus akan merasakan adab dan penderitaan. Itu masih di alam barzah, itu yang ada namanya nikmat kubur atau siksa kubur. Pernah mendengar ya? Itu baru di alam barzah, belum hari kebangkitan. Kemudian ada yang namanya setelah alam barzah adalah kiamat atau hari kebangkitan. Yaitu diawali dengan ditiupnya sangkakala yang pertama, bumi bergoncang, gunung-gunung meletus, air laut mendidih, meluap, langit terbelah, manusia berterbangan seperti aneh-aneh, seperti dalam surat Az-Zalzalah ayat 1-7. Suatu gambaran yang sangat mengerikan, namun kedatangannya tidak bisa dihindari, sementara pintu taubat sudah tertutup. Mari kita baca bersama-sama surat Az-Zalzalah ayat 1-7. Dari situ kelihatan nggak? Kelihatan bacaan tulisan Arabnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ada yang sudah Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu qalaha wa qalal insanu ma laha yawma tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma yasdurun nasu astaqati yurau a'malahu sama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Itu adalah dalil nakli tentang hari kiamat. Apabila bumi bergoncangan dengan goncangan dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan atas perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Walaupun kebaikan kita sangat kecil sekali, tetap besok akan ditampakkan kebaikan kita. Sebaliknya juga gitu. Kejahatan kita walaupun kejahatan yang sangat kecil, sangat sedikit, tetap akan ditampakkan semuanya. Itu adalah dalil hari kiamat. Setelah alam barzah, yang kedua adalah yaumul ba'ats. Coba dilihat. Apa pengertian yaumul ba'ats itu? Yaitu hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur yang sudah meninggal sejak dahulu, sejak zaman manusia ada sampai yang meninggal terakhir menjelang hari kiamat, semua akan dibangkitkan. Itu namanya yaumul ba'ats. Hal itu ditandai dengan tiupan sangkakala yang kedua. Padahal pada saat hidup mereka beranggapan bahwa hidup hanya di dunia saja, tidak akan dibangkitkan. Apa proses berikutnya anak-anak, yaitu yaumul mahsyar. Apa pengertian yaumul mahsyar? Hari setelah dibangkitkan semua manusia nanti akan digiring, yaitu di satu tempat atau padang mahsyar.
ya. Keadaan manusia akan berbeda-beda sesuai dengan amalnya saat di dunia. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pada hari nanti akan ada 3 golongan manusia. Yang pertama, golongan manusia yang berjalan. Yang kedua, golongan manusia yang berkendaraan. Yang ketiga, golongan manusia berjalan dengan mukanya. Coba bayangkan. Keadaannya sangat panas, masing-masing mengurusi diri sendiri, sudah nggak ngurusi di mana bapakku, di mana ibuku, adikku piye, nasibnya, sudah tidak ada yang seperti itu. Mereka sudah sibuk dengan atau khawatir dengan pribadi dirinya masing-masing. Bagaimana nasib saya nanti dalam pengadilan, menghadapi pengadilan yang sesungguhnya. Waktu dihisab nanti bagaimana? Pada saat itulah mereka meminta syafaat kepada para nabi dan rasul, dan hanya Nabi Muhammad lah yang bersedia atau yang bisa memberikan syafaat. Kemudian setelah Yaumul Mahsyar adalah Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Yaumul Hisab itu adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia sesuai dengan kitab atau laporan yang berisi catatan amal kita. Ada yang manusia yang menerima kitab dari sebelah kanan dan ada yang menerima kitab dari sebelah kiri sesuai dengan surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 12. Yang artinya, maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang atau kiri, ia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Setelah itu baru Yaumul Mizan atau hari penimbangan amal perbuatan. Apabila orang yang berat timbangan kebaikannya, maka akan masuk apa anak-anak? Hari penimbangan amal. Kalau amalnya berat, berat timbangan kebaikannya, tentunya akan dimasukkan ke surga. Ke surga Allah. Sebaliknya Allah. Yang berat kok, yang kejelekannya tentunya masuk ke neraka yang sudah disiapkan, sudah disediakan dengan api yang sangat menyala-nyala. Berikutnya adalah hari Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Setelah penimbangan melalui as-sirat, akan merasakan pembalasan dari Allah sesuai dengan timbangan amal tadi. Seperti dalam surat Al-Qari'ah ayat 6 sampai 9. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isatir radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Adapun yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Itu. Kemudian ada tadi sudah beda jelaskan, ada yang namanya syafaat ya. Siapa yang diberikan syafaat? Tentunya kita mengharapkan sekali dengan Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, harapan untuk dapat syafaat. Kemudian yang terakhir, proses kemudian adalah surga atau neraka. Itu adalah proses kehidupan di akhirat besok. Surga adalah suatu tempat di alam akhirat yang penuh keindahan dan kenikmatan. Di dalamnya bersifat kekal,
yang disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Tentunya kamu sudah sering mendengar ya, atau cerita-cerita tentang surga itu bagaimana, neraka bagaimana, gambaran-gambaran surga yang sangat indah, gambaran neraka yang begitu sangat mengerikan sekali. Neraka adalah suatu tempat di alam akhirat yang disediakan untuk orang-orang yang ingkar pada Allah. Seperti misalnya orang kafir, orang musyrik, orang fasik, yang mendapat siksa yang sangat keras, pedih dan kekal. Itu gambaran-gambaran di surga indah sekali, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Penghuninya perempuan-perempuan yang suci, yang tidak akan merasa lelah, yang selalu mengalir sungai-sungai yang jernih. Di dalam surga merasa bersaudara, tidak ada perkataan yang kotor, perkataan yang sia-sia. Salam adalah ucapan penghormatan di dalam surga. Itu adalah balasan di dalam amal baik kita. Nama lain surga adalah Firdaus, Ma'wa, Khuldi, Naim, and Darussalam, Darul Qarar. Itu nama lain surga. Kemudian balasan amal buruk. Apabila seseorang mengerjakan amal jelek, maka jelas akan mendapat siksa dari Allah di tempatnya di neraka, yang di dalamnya terdapat minuman yang sangat mendidih atau makanan berupa pohon yang berduri dan tidak mengenyangkan, dijaga oleh malaikat yang sangat kejam, keras, bengis. Suara api neraka gemuruh, menakutkan, memekakkan telinga. Manusia yang berdosa isinya iblis yang selalu menjadi kayu bakarnya. Tempat yang seburuk-buruknya. Sehingga kalian sering mendengar ya, nama-nama lain neraka itu Jahannam, Wa'il, Utama, Sa'ir, Saqar, Jahim, Hawiyah. Itu di Al-Quran ada semuanya. Jadi setelah kita mempelajari dari awal tadi tentang keyakinan kita akan adanya hari akhir, maka kita akan mendapat hikmahnya dari setelah kita pelajari. Dengan adanya kita belajar tentang iman kepada hari akhir, membuat kita menjadi disiplin, berusaha maksimal untuk memahami ajaran Allah. Kita menjadi tahu gambaran surga dan neraka sehingga termotivasi untuk selalu taat kepada Allah, sehingga akan mendapatkan ridho dan balasan yang baik. Dengan kita percaya kepada hari akhir, atau kita belajar pada pagi hari ini tentang hari akhir, maka kita akan diingatkan agar tidak lupa terhadap kewajiban kita sebagai pelajar misalnya, tidak lupa tentang ibadah kita, tidak terlena dengan kesenangan dan kehidupan dunia. Menyadarkan kita dunia ini adalah sementara dan tidak kekal, dan ada kehidupan lain yang kekal, yaitu kehidupan akhirat, di mana kehidupan itu akan sesuai dengan amal kita hidup di dunia sekarang ini. Jadi anak-anak, wajib hukumnya kita untuk beriman pada hari akhir. Kapan waktunya terjadi hari kiamat hanya Allah yang mengetahui. Sampai di sini jelas? Jelas anak-anak? Jelas sekali. Jelas. Coba Jelas. Wenda sudah memberikan proses atau kejadian-kejadian yang dialami setelah manusia meninggal. Yang pertama apa?
Setelah manusia meninggal akan memasuki alam yang namanya Alam kubur. alam kubur, atau nama lainnya adalah alam barzah. Alam penantian manusia setelah meninggal dunia sambil menunggu dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Itu namanya alam barzah, alam penantian. Kemudian ada setelah itu prosesnya adalah yaumul ba'ats. Hari dibangkitkannya seluruh manusia dari alam kubur. Kemudian ada yaumul masar, berkumpulnya manusia semua di suatu padang yang namanya padang masar. Diadili oleh Allah dengan seadil-adilnya. Setelah itu yaumul hisab, dihitung amal kita. Yaumul mizan, ditimbang. Kita jelaskan sangat panjang lebar. Kemudian sirat. Sirat itu apa ya? Sirotol mustaqim. Kalian sering mendengar kata-kata itu ya? Kita baca terus. Jembatan Sirotol Mustaqim. Ya, yaitu jalan penentu dari setiap manusia setelah amal buruknya dihitung dan ditimbang. Amal buruk dan amal baiknya dihitung. Maka apakah manusia akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka? Nanti adalah melalui sirat. Semua manusia akan mengalaminya. Kemudian ada syafaat ya, pertolongan dari Allah untuk hamba-hambanya lewat Nabi Muhammad yang selama hidupnya beriman, Islam, bertakwa, amal baik akan mendapat syafaat. Yang terakhir adalah surga atau neraka. Jadi dari semua pembelajaran pada pagi hari ini setelah kita mengerti, maka insya Allah kita semakin menjadi anak yang baik, yang akan dipertanggungjawabkan semua tingkah laku kita, kebaikan kita, kejelekan kita, semua ada catatannya. Ya, materinya tentang meyakini hari akhir, kemudian mengakhiri kebiasaan buruk. Ada yang ditanyakan sampai di sini anak-anak? Jelas sekali? Tidak. Tidak ada yang tanyakan. Ya. Iya, sangat jelas sekali. Kemudian berikutnya akan Bu Endang berikan tugas nanti. Tugas nanti kamu siapkan buku 1 untuk tugas. Coba dilihat. Ini Bu Endang tampilkan tugasnya. Sudah kelihatan belum tugasnya? Belum ya? Sudah kelihatan? Belum. Oh, belum. Ya, sebentar. Sebentar, Bunga. Sebentar, Bu Endang ambilkan dulu.
tugasnya ada di draft. Tugas itu ada di mana ya? Saya lupa. Tugas ada di mana ya? Tugas ya? Assignment ya? Segmen. Nah, orang terus draft. Lah ini gawe apa? Wes. Draft. Draft. Ini hilang mah. Iki saya kira. Hah? Tak ini saya kira. Pas kota. Tugas. Nah, ini sepak. Terus. Ikut pas kota itu. Tas kurang. Oh, lah mau orang. Sepak dulu. Tas sono. Sono. Nah, Lagi? Betul. gitu guys. Loh, Ya sedikit. Dikit kelas kurang. kan sama. Ini pas ini. Belum. Wis gawe apa? Sudah. Bentuk tugas ini. Di mana? Di assignment ya? Jalan. Hah? Jadi kan gawe apa? Wes. Kapan? Wes pengen harus tak Saya kira dikirim. Wes tak kirim. Mbak edit. Mbak tugas. Oke. Benar ora tugas ini? Benar. Ya, Ini. wes. Coba anak-anak tugasnya sudah bisa dilihat ya? Bentuk tugasnya sudah. Coba apa coba? Coba beda pengen Sudah. apa? Coba baca. Akhiri menyakiti ini dibaca dari tugas dari Bunda. akhir. Ya. Sudah. 24. Terus bagaimana? Kirim pada tim PAI. Oke. Iya, itu ya. Ya. Halaman berapa? 24. 24. Oke, itu ya. Nomor 1, 2, 3 itu di buku tugas, kemudian dikirim lewat buku tugas dikasih nama, dikirim segera di tim Microsoft Teams-nya PAI kelas 9. Jelas ya? Ya. Soalnya ditulis. Iya. Dikirim, ditulis C1 tugas. Gimana? Itu yang nomor 1 itu kreativitas kamu, khusus nomor 1. Kreativitas kamu bagaimana terserah. Bunda pengen melihat kamu berkreasi sendiri. Kemudian nomor 2 dan 3 juga Kreasi nanti apa, Bu? sesuai dengan perintahnya nomor 1. Buatlah majalah dinding mini dengan tema iman pada hari kiamat. Bebas. Ya, kamu mencari di mana, di literatur mana, boleh. Oke, Bu. Ya, jelas ya sampai di sini? Ya. Jelas, Wedang tunggu hasil dari tugasmu setelah kita pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, segera saya tunggu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Boten. Ya. Ya, sementara kamu mengerjakan tugas, setelah selesai nanti segera dikirim. Terus hari ini yang sudah bergabung ada 98 anak. Alhamdulillah. 98 anak. Ada yang tadi izin kuotanya atau sinyal dan sebagainya, tapi alhamdulillah sudah banyak sekali. Untuk ke depan semakin banyak. Ada 99 anak yang sudah bergabung. Ya, sebelum Wedang akhiri pembelajaran pada pagi hari ini,
Maka bersama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. 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 Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin.